Damkar yang bikin konten fungsi helm buat lindungi kepala bukan hancuri kepala dapat teror. Bahkan alamat rumah dan nama orang tua disebut. Sehat-sehat ya kak dan jaga diri baik-baik, semoga kakak selalu diberikan keselamatan. Terima kasih doanya, semoga juga sehat-sehat keluarga ya. Amin, kalau nggak selamat soalnya takutnya kakak lewat nggak lebaran. Khairul Umam. 2 alamat ini ya bang, jangan lupa pakai helmnya biar tetap selalu melindungi kepala lu. Sekalian minta doa dan restu sensor dan biar lu selamat. Seram kali ya. Gue mau ngasih tahu lo, ini namanya helm. Gunanya itu buat ngelindungin kepala, bukan buat ngancurin kepala warga. Katanya bulan puasa setan keluar dari penjara. Kok masih ada? Gak usah gentar bang, semangat terus. BGN tegaskan bahan makanan MBG cuma 8.000 sampai dengan 10.000 per porsi. Sementara sisanya untuk operasional dan sewa, artinya angka 15.000 yang viral memang bukan murni untuk makanan. Namun publik menilai dari kualitas menu yang terlihat, bukan dari skema anggaran di atas kertas. Disinilah muncul celah persepsi dan potensi ketidakpercayaan. Tapi apakah dengan dana sebesar 36,6 triliun, apakah alokasi 8.000 per porsi sudah proporsional untuk memastikan kualitas gizi optimal? Tapi foto-foto MBG yang beredar, apalagi yang Ramadan tuh, kayaknya nggak sampai 10.000 deh gitu. Bukan acara masak, MBG TV hadir sebagai media edukasi gizi untuk masyarakat. Ya ampun, apalagi nih. Kemarin buku MBG, sekarang MBG TV. Banyak kali lah duit MBG ini ya. Semua diolah MBG kan. Dompet rakyat makin kering, Menkes sebut iuran BPJS harus dinaikkan. What? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan iuran jaminan kesehatan harus segera dinaikkan karena defisit dana BPJS Kesehatan terus melebar. Pada 2025, defisit BPJS Kesehatan dilaporkan mencapai lebih dari 20 triliun. Alasan pertama kenaikan iuran karena biaya kesehatan tiap tahun mengalami kenaikan karena inflasi. Kedua, perluasan akses dan kualitas layanan BPJS bikin beban biaya yang dibayarkan negara semakin meningkat. Budi mengatakan iuran dari peserta selama ini tidak cukup untuk menutupi permintaan BPJS. Negara harus ikut andil dalam memberikan subsidi untuk menutupi pengeluaran BPJS setiap tahunnya. Pigai klaim paham HAM sejak usia 5 tahun. Tidak mungkin yang saya ucapkan salah. Kalau saya, kalian tidak usah ragukan. Saya itu sudah menteri. Perjalanan saya dari umur 5 tahun soal HAM saya udah paham. Semua yang saya ucapkan adalah HAM. Tidak mungkin saya salah. Di hadapan aktivis, di hadapan simpatisan saya pun saya tahu ya, karena saya terkontrol. 1, sertifikat statistik saya punya sampai tingkat madya, peneliti sampai tingkat madya, peneliti, jadi metodologinya saya ngerti ya, penyelidik sampai di luar negeri saya tahu penyelidikan, saya punya penyelidikan metodologinya khusus. Saya punya sertifikat peneliti, punya metodologinya kuat. Saya statistik, baca angkanya kuat. Sehingga saya tidak akan pernah salah. Ada orang bisa ngeklaim tidak pernah salah coba lah. Statement pejabat kita belakangan ini memang rada-rada apa gitu ya. Kena penertiban Satpol PP di Sumut, pedagang takjil ini tak terima dan pilih buang dagangannya. Sudah payah mencari makan di negeri sendiri, berjualan takjil yang hanya setahun sekali dirazia Satpol PP. Aduh, kasihan kali ya. Kita doain aja lah ibu ini lancar rezekinya ya. Berbuka hanya dengan air putih, korban bencana Aceh masih di tenda pengungsian. Ini masak untuk sahur, sekalian sahur. Bukanya ya ada air ya air, enggak duit. Oh jadi Cuman awal penting udah ada nasi, ada air untuk makan, udah yang
Yang penting jangan sampai sakit perut. Kalau soal buka BRIN itu nggak ada bang, nggak ada duit. Betul itu masa tuh ada yang ngerebus sayur aja tuh. Kalau bisa MBG itu kenapa sih nggak fokusin ke Aceh dulu ya kan? Resmi, perusahaan raksasa digital Amerika Serikat aman dari pajak khusus di Indonesia. Google, Netflix, Meta, hingga Amazon bebas pajak. RI menandatangani ART dan AS yang melarang penerapan pajak layanan digital yang didiskriminatif terhadap perusahaan AS seperti Google, Netflix, dan Meta.